Wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kitab leluhur kita, yaitu kitab Pamore Kawula Gusti. Dalam kitab Pamore Kawula Gusti ini adalah suatu berisi wejangan-wejangan atau ajaran-ajaran supaya kita menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang baik. Dalam kitab Pamore Kawula Gusti ini adalah satu tata cara atau satu wejangan untuk kita bisa mencapai pada makom hakikat makrifat, sehingga kita menjadi insan kamil. Artinya menjadi manusia yang baik sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Itu pemirsa, ini dalam kitab Pamore Kawula Gusti ini kita harus atau disuruh melakukan tapa atau 7. Ada 7 tapa, atau tapa dalam bahasa ini adalah puasa, atau dalam kata lain mengendalikan diri kita. Yang pertama yaitu topo rogo atau topo jasmani. Topo rogo atau jasmani ini kita harus belajar mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur ini. Karena itu adalah salah satu cara supaya dengan kita mengurangi makan, mengurangi minum dan tidur, ini juga akan mengurangi nafsu kita sendiri. Jadi artinya kita tetap makan, minum, ya tidur, tapi secukupnya saja. Ini pemirsa, jadi ini salah satu cara. Kemudian yang kedua yaitu tapa budi. Tapa budi ini artinya terkait dengan perilaku atau akhlak kita. Dalam melakukan tapa budi ini kita harus belajar melakukan atau perbuatan kita, perilaku kita ini adalah berperilaku yang baik. Jadi seperti itu, jangan sampai kita, perbuatan kita, akhlak kita ini mendolimi orang lain, menyakiti orang lain. Kita harus berakhlak baik sesuai apa yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu berakhlakul karimah. Intinya di situ, kita harus berakhlakul karimah kepada siapapun. Ini belajar. Ini isi dari kitab Pamore Kawula Gusti. Kemudian tapa yang ketiga yaitu tapa hawa nafsu. Ini pemirsa. Jadi tapa hawa nafsu ini kita harus mengendalikan nafsu kita. Termasuk kalau dalam kitab Ronggowarsito, nafsu ini dibagi 4. Termasuk nafsu alwama, ini yang tempatnya di perut. Karena apa? Dalam hadis Rasulullah sendiri juga dikatakan pusat semua masalah ini di perut. Jadi kita disuruh mengendalikan perut kita, ya termasuk makan, minum ya secukupnya saja. Nah, itu Rasulullah sendiri memberikan satu ajaran, yaitu ketika kita makan ya jangan sampai kita kenyang. Artinya mendekati kenyang kita berhenti, dan itu dibiasakan. Insya Allah juga sehat, melatih pada diri pribadi kita dulu, yaitu termasuk makan dan minum tadi. Jangan berlebih-lebihan. Ini nafsu ini kalau menurut Ronggowarsito kira ada 4. Nanti nafsu alwama ini tempatnya di perut. Artinya di sini ya kita hindari makan dan minum ya secukupnya. Kemudian serakah, biasanya kalau tidak bisa mengendalikan makan minum biasanya punya sifat serakah lah. Sifat serakah ini kita hindari semaksimal mungkin. Kenapa? Dari perut sini serakah, akhirnya kita melakukan satu hal yang nantinya juga kurang baik untuk kita. Kadang yang bukan hak kita, kita rampas, kurang bersyukurnya ini. Jadi alwama ini perlu dikendalikan, tempatnya di perut. Kemudian nafsu yang kedua, ini mengendalikan nafsu yang kedua yaitu nafsu amaro. Nafsu amaro ini letaknya di telinga. Ini pemirsa, jadi di telinga artinya apa, kita harus
menghindari atau paling tidak jangan sampai telinga kita itu mendengarkan hal-hal yang kurang baik. Tentunya kita marah atau apa disebabkan karena kita kurang berpuasa di telinga kita. Satu contoh, kita dilapori orang, wah sampean itu dibilang gini, akhirnya kita marah, sampean itu dihina orang, nah, telinga kita marah. Makanya telinga ini perlu kita puasa. Jadi puasa nafsu amarah kita juga dibuat. Bukan berarti amarah ini dihilangkan, enggak pemirsa, karena amarah ini unsur api, kita enggak dihilangkan. Unsur 4 ini enggak boleh, nafsu 4 ini dikendalikan. Di sini dikendalikan. Marah itu baik, tapi kalau ada tempatnya. Tapi kalau terlalu sering marah, ya, ini ndadekno penyakit, nanti dijauhi teman juga. Jangan berteman dengan itu, mudah marah dia, mudah tersinggung. Nah, ini marah juga penting untuk menjaga wibawa kita. Nah, karena itu juga api itu kalau sedikit, kalau sedang-sedang ya bisa untuk masak. Unsurnya marah itu dari api. Kalau terlalu besar ya kobongan, nanti ya juga akan merusak. Jadi kita kendalikan nafsu itu. Nafsu amarah ini kita kendalikan. Dan nafsu amarah pintunya ini di telinga. Jadi makanya kita kalau berwudu, telinga kita ini kan mensucikan. Jadi minta pada Allah dijauhkan dari mendengarkan hal yang kurang bermanfaat, kurang baik. Ya ini pemirsa. Kemudian nafsu yang ketiga, yaitu nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah ini kalau menurut Ronggo Warsito ini tempatnya di mata, dan hubungannya biasanya kalau di mata itu ya masalah hak milik orang lain, termasuk biasanya mohon maaf kadang-kadang kalau kita tidak bisa menjaga mata kita, ya di sini sumber kemaksiatan. Melihat orang itu seksi, orang itu cantik, nah, nafsunya ini juga ini. Makanya mata ini juga perlu kendalikan. Kita sama-sama belajar, sama saja saya sendiri juga masih belajar. Saya hanya menyampaikan yang ada di kitab Pamoring Kawula Gusti. Bukan berarti saya bisa, bukan, kita sama-sama. Siapa tahu saya menyampaikan ini Allah memberikan satu hidayah pada diri saya, nah, sehingga bisa melakukan itu pemirsa. Kemudian yang keempat yaitu nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah, nafsu yang baik, tempatnya itu di hati kita. Jadi kita nafsu mutmainah, nafsu baik, akan tetapi ada penyakitnya, yaitu kadang-kadang riya, juga melawan kadang-kadang riya, pamer dan sebagainya. Nah ini obatnya hanya ikhlas. Jadi kebaikan kita ini biar betul-betul lillah billah, artinya diserahkan semua kebaikan yang kita lakukan tidak lain hanya untuk mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan pujian dari manusia. Jadi perbuatan kita ketika melakukan baik hanya dengan satu tujuan, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar sama saya juga belajar, apalagi saya ini orang politisi, didik pamer, promosi, iklan, nah itu. Nah, makanya di situ kita belajar. Jadi sama-sama belajar. Ketika kita melakukan satu kebaikan apapun, ini mari kita sama-sama belajar. Kita niatkan hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Nah, itu tidak mengharapkan apa-apa, hanya ridho Allah. Biarkan nanti Allah sendiri. Jadi itu pemirsa, di nafsu 4 ini termasuk topo hawa nafsu, yaitu mengendalikan 4 nafsu yang ada pada diri kita. Itu kemudian yang keempat dalam kitab Pamoring Kawula Gusti ini adalah topo rasa sejati. Ya, topo rasa sejati ini adalah dimanapun kita berada, rasa kita ini harus nyambung dengan Allah. Nah, dimanapun kita berada, ketika kita di warung kopi nyantai, ya kita harus hati kita setrumi nanggone Allah, ini harus betul-betul dijaga. Jadi makanya di Al-Quran sendiri diperintahkan juga berzikirlah, ingatlah pada Allah dalam keadaan baik, duduk, berjalan, berbaring, dimanapun kita berada. Karena Allah itu fa'ainama tuwalu fasyama wajhullah. Dimanapun kita berada, di situ kita akan bertemu Allah. Jadi ini kita sadari penuh. Jadi ketika kita sudah menyadari ini, dimanapun kita berada selalu ingat Allah, insya Allah jiwa kita akan tenang.
akan membentuk satu pribadi yang insya Allah lebih baik. Ini ya, biarpun kita di warung kopi, kita sedang sama keluarga, kita sedang ke sawah ataupun dimanapun kita berada, ini selalu ingat kepada Allah. Jadi pikiran jiwa kita ini harus itu, sehingga nanti akan membentuk karakter kita yang lebih baik. Ini pemirsa. Kemudian topo yang kelima, yaitu topo sukmo. Sukmo ini jiwa kita. Jadi topo sukmo ini adalah menjaga jiwa kita. Jiwa ini pikiran, sukmo itu jiwa kita, yaitu supaya tetap damai dengan siapapun. Ini sangat penting sekali. Jadi dalam topo sukmo itu kita menghindari satu konflik. Artinya biar kita jiwa kita bisa tenang, hubungan juga dengan siapapun harmonis, dengan siapapun ini merasakan kedamaian. Jadi topo sukmo itu menghindari jiwa kita ini, sukmo kita atau pikiran kita dari gejolak-gejolak duniawi. Ini jadi nek bahasa orang dahulu yang menjaga. Jadi hati kita jaga. Makanya tidak heran kalau orang-orang dalam satu proses perjalanan, yaitu kadang sering menyendiri, ini menata hatinya supaya hatinya ini tetap merasakan satu kedamaian. Ini adalah poso sukmo. Seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu poso cohyo. Poso cohyo ini artinya apa? Aura yang ada pada diri kita ini kita jagalah secara otomatis. Ketika kita ini selalu ingat pada Allah, perasaan kita damai, tenang, otomatis energi atau nurullah ini memancar pada tubuh kita. Jadi bahasa poso cohyo itu aura kita ini jangan sampai suram, ibarat matahari. Nanti jadilah matahari kehidupan. Jadi bercahaya, nurnya itu bercahaya. Dan kalau orang ini mau melakukan, ya ini satu metode saja. Kalau saya ya dulu pernah di Wejang, salah satu guru saya atau mursyid saya menggunakan untuk menjaga ini, menggunakan zikir nafas. Selalu kita dalam keadaan kondisi apa, nafas kita buat zikir. Masuknya hu, keluar Allah, hu Allah, hu Allah, sehingga kita untuk melatih proses kita untuk bisa seperti bahasanya itu memperbaiki jiwa kita, tidak mikir aneh-aneh, ya kita konsentrasi di nafas kita. Keluar masuknya nafas, masuknya hu, keluarnya Allah, dirasakan. Ini akan namanya poso cohyo. Artinya nanti akan memancarkan satu nurullah. Nurullah ini kalau sudah memancar, insya Allah jiwa sampai akan tenang, sampai akan dijaga oleh Allah. Tanpa perlu repot-repot sampai menjaga diri sampean, sudah dijaga sama Allah. Bahkan barang siapa yang sudah nurnya ini dikehendaki Allah, nurnya keluar pada dirinya ini nurullah, insya Allah api neraka tidak akan pernah membakar. Ini pernah saya di Wejang seperti itu. Jadi biasakan, ini satu metode saja. Kalau saya ini ya sambil santai, sambil itu kita gunakan nafas kita untuk berpikir. Kita tarik. Jadi ketika bernafas masuk, kita keluar Allah. Itu kalau sudah terbiasa enak. Jadi itu pun nang tubuh ya sehat, terasa sekali energinya. Dan ini kalau kita lakukan, kita dijaga sama Allah. Nah, dijaga dalam kondisi apapun. Ini dan ini insya Allah salah satu zikirnya Nur Muhammad. Nah, kalau saya dulu di Wejang, barang siapa yang berzikir dengan zikirnya Nur Muhammad, sang kekasih, ya, kekasihnya Allah, tentunya insya Allah seluruh hajat kita, keinginan kita ini ya, tanpa meminta, biasanya Allah lebih tahu. Ini jadi seperti itu. Itu poso cohyo. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ini poso urip. Jadi poso urip ini menyadari dirinya betul. Jadi mempelajari dirinya mengenali dirinya betul. Makanya poso urip ini kita memahami diri kita. Karena barang siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Nah,
Nah, dalam poso urip ini biasa dilakukan oleh orang-orang sufi, orang-orang tasawuf yang dalam puasa urip ini meniadakan dirinya. Dari dirinya itu sudah ditiadakan. Apapun yang bahasanya lakukan itu semata-mata itu karena Allah. Kita sholat pun yang menggerakkan kita sholat Allah. Kita punya kekuatan untuk melakukan sholat, ya Allah yang menggerakkan sholat. Kita bisa memandang, ya Allah yang memberikan penglihatan atau pemandangan pada kita. Kita bisa mendengar, kita bisa bicara, ini semua Allah. Tidak ada yang tidak Allah. Jadi wa nahnu adam la maujuda illallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi di sini kita masuk pada makom hakikat. Makanya dalam makom hakikat ini definisinya yaitu kita wong hakikat itu ninggal rumongso. Ninggal rumongso tidak pernah mengaku yang dia lakukan itu dirinya. Artinya dalam hal kebaikan. Artinya kita bisa kok kuat melakukan sholat, kita bersedekah, kita kuat puasa, semuanya semata-mata itu Allah. Jadi tidak pernah mengakui dirinya. Maka tidak heran ahli-ahli sufi, orang-orang sufi sampai larut dirinya itu lebur, sehingga tidak merasa dirinya lagi, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya orang-orang sufi kadang-kadang sudah tenggelam di lautan tauhid, tenggelam di zatnya. Jadi sudah tidak memandang apa-apa lagi, yang dilihat hanyalah Allah, yang dipandang hanyalah Allah, hanya keagungan Allah, hanya af'alullah. Sehingga kita pada tingkatan topo urip ini, termasuk kalau dalam kajian kitab Al-Hikam, nah kita ini wusul ilallah, artinya dia tidak pernah memandang sesuatu kecuali yang dipandang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian jiwa kita pun bersih, artinya pikiran kita, hati kita tenang, sudah tidak ada keraguan sedikit pun di hatinya. Ini adalah isi dari kitab Pamoring Kawulo Gusti. Itu pemirsa, ini adalah satu tata cara, satu petunjuk. Nah, masalah urusan nanti nyampe atau tidak, bisa atau tidak, itu wallahu alam, urusannya Allah. Tapi semua memang butuh arahan, butuh petunjuk. Nah, kita ke Jakarta saja ya butuh lewat sini, tanya sini, sehingga nyampe di sana. Ini pemirsa, kalau sudah pada satu proses spiritual, atau katakan bahasanya spiritualnya, atau proses itu urusannya Allah sendiri. Yang penting kita menjalankan dengan sungguh-sungguh, tapi kita perlu juga petunjuk. Kalau tanpa petunjuk mana bisa kita sampai. Nah, salah satunya ya para leluhur kita, wali-wali zaman dahulu meninggalkan satu buku, dan bisa juga kita belajar kepada mursyid-mursyid kita. Itu petunjuk-petunjuknya, karena beliau ini sudah sampai, tadi sudah pengalaman prosesnya, sehingga bisa mengantarkan kita untuk sampai ke tempat tujuan ini dengan mudah, tidak kesasar. Jangan sampai kita belajar itu hanya dari buku, dari YouTube, atau belajar dari Google. Nah, ini susah. Nah, jadi kita harus minimal ini sebagai wawasan saja, tapi kita tetap harus melalui guru mursyid yang mengantarkan kita untuk sampai di sana. Jadi tidak ada orang hebat itu tanpa guru, tidak ada pemirsa. Jadi semua orang-orang hebat pasti ada yang membimbing, ada gurunya, tidak awur-awuran. Nah, ini makanya bersyukur sekali kalau kita masih ditemukan oleh guru-guru, orang-orang yang alim, yang membimbing kita. Jadi kita melangkah itu punya dasar, ada dasarnya, jadi kita tidak salah. Nah, kenapa orang itu kalau tidak punya guru, tidak ada pedomannya, gurunya adalah hawa nafsu dan setan, nah, sesat. Makanya iman itu butuh ilmu. Nah, iman itu kalau tidak ada ilmunya, jadi kita Ihya Ulumuddin, sesat. Nah, iman ini butuh ilmu. Begitu pula ilmu itu butuh iman. Orang punya ilmu tidak punya iman, tidak yakin, ya kosong, sia-sia. Jadi
iman dan ilmu ini harus jalan. Biar yang kita lakukan ada dasar hukumnya, ada petunjuk-petunjuknya, sehingga kita tidak sesat. Makanya jangan bosan-bosan kita untuk belajar, karena ilmunya Allah ini tidak pernah akan habis, tidak mampu. Ibarat lautan dijadikan tintanya, andai kata ranting-ranting pepohonan ini dijadikan penanya, tentu belum mampu menuliskan ilmunya Allah yang maha agung ini. Ini hanya planet bumi saja, pemirsa. Kita belum mampu. Coba lihat keagungan Allah yang maha agung. Allahu Akbar. Berarti itu maha agung, keagungan yang tanpa batas. Bintang-bintang yang di langit itu besarannya itu ada yang 100 kali lipat besaran bumi, dan itu jumlahnya miliaran. Planet bumi ini ibarat di keagungan Allah, dalam keagungan sebutir pasir, hanya sebutir pasir kecil. Dan kalau sebutir pasir penghuninya seperti kita, ini apa? Ya tidak ada apa-apanya. Yang sombong itu kan hanya pikiran-pikiran kita saja, hawa nafsu kita saja. Sebetulnya kita tidak ada apa-apanya. Makanya kita serahkan sepenuhnya pada Allah. Jangan pernah kita mengakui diri kita ini mampu, diri kita ini hebat. Yang hebat itu hanya Allah. Bahkan dalam kitab Makrifat pun dikatakan, jangan sampai sehelai rambut pun kau mengakui, karena semuanya adalah kepunyaan Allah. Itu pemirsa ya. Jadi itu saja sekilas tentang sedikit pengetahuan. Kita sama-sama belajar, bukan berarti saya ngomong seperti ini sudah hebat, sudah enggak, pemirsa, sama sekali. Saya ketepatan saja yo, daripada nganggur, ada sedikit pengetahuan saya sampaikan, barangkali bermanfaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang mendengarkan, melihat video ini, mudah-mudahan Allah memberikan satu hidayah ilmu, diberikan Allah ketenangan, kedamaian dalam hidupnya, dimudahkan dalam kehidupannya. Kalau hidup ini sudah diserahkan pada Allah, beban apa lagi yang kita sanda ada, pemirsa? Sudah hidupnya merdeka, insya Allah seperti itu. Jadi kesadaran. Kalau kita beban karena kita merasa diri kita ada, kita masih merasa memiliki. Andai kata semua serahkan, kita tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Sudah, hidup sampai menikmati saja, asik-asik saja, ngopi, rokokan, semua urusan sudah. Nah ini kita belajar, dan Pak, memang di Al-Quran sendiri gitu. Jadi kekasih-kekasih Allah itu dihilangkan rasa keraguan-raguan mereka, hatinya itu iman, dan dibahagiakan kehidupan mereka baik di dunia dan di akhirat. Nah, kalau ingin mencapai makom yang seperti itu, artinya derajat di hadapan Allah seperti itu, ya kita harus berusaha jangan ragu-ragu, hilangkan keraguan, khawatir apapun, ganti dengan iman saja, sehingga sudah yakin, tentu bahagia. Yang membuat resah kita itu ya karena khawatir kita saja, karena khawatir kita, kekhawatiran itu, padahal sesuatu yang ada itu sudah ditetapkan sama Allah, kita tinggal menjalankan, bersyukur, itu saja. Nah, enak hidup itu kalau tahu resepnya, asik-asik, enak. Jadi itu saja pemirsa, sedikit guyonan